juga semuanya. Coba yuk, mari kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada sampah masih? Tidak ada? Tidak ada, aman? Yuk, bawa meja-mejanya dirapikan dulu. Kemudian ibu melihat di sini kok masih ada ya bangku yang kosong ini satu orang. Siapa yang tidak hadir sekretaris? Kenapa alasannya? Oh, sakit. Nah, jadi kalau begitu udah berapa hari dia sakit? Oh, udah 2 hari. Ya, mari kita berdoa untuk kesehatan teman kita ya. Amin. Amin. Yuk kita ice breaking dulu ya. Undang semuanya yuk berdiri. Jadi kita akan ice breakingnya itu kepala, pundak, lutut, kaki, ya kan? Jadi kalau tentang kepala, pegang kepala yuk. Ya, pundak, terus lutut, kaki. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, Ibu mau mereview sedikit, mengingatkan kembali materi kita yang minggu lalu. Materi kita yang minggu lalu apa? Tentang arti penting keberagaman. Siapa yang masih ingat? Iya, silakan Sofia. Arti penting dari memahami keragaman dalam bingkai tunggal ika dapat meningkatkan ketahanan nasional sehingga mampu untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar. Iya, jadi arti pentingnya itu apa? Untuk menjaga ketahanan nasional, ya, pertahanan bangsa, ya. Nah, kemudian apa lagi arti pentingnya daripada kita mempelajari tentang keberagaman ini? Untuk mencegah terjadinya konflik. Konflik itu bisa mengakibatkan yang namanya perpecahan. Materi kita sekarang ini adalah mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada keyword yang akan diberikan terhadap hasil kerja kelompok kalian, ya kan? Jadi diharapkan dengan mempelajari ini nanti kalian itu bisa ya mendeskripsikan, mengerti apa itu yang dimaksud dengan toleransi, perilaku toleransi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kalian sudah mengetahui apa itu toleransi, kalian juga bisa memberikan contoh-contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Kita bisa menentukan ini perilaku toleran atau ini perilaku tidak toleran, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian juga mampu menganalisis. Kemudian kalau sudah dianalisis seperti itu, bagaimana kelanjutannya gitu? Apakah aku akan melakukan perilaku toleran atau aku melakukan perilaku yang tidak toleran? Pembelajaran kita hari ini kita menggunakan mekanisme pembelajaran kita, yaitu mengenai pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning seperti apa? Yaitu berangkat dari masalah yang nanti kita temukan, kita akan membuat suatu project. Ya, jadi ada nanti project yang kalian hasilkan untuk bisa nanti kita kampanyekan. Karya kalian itu bisa kalian kampanyekan di media sosial yang kalian miliki, itu ya. Jadi nanti akan ada kerja kelompok dengan menggunakan project. Berikutnya, jadi Ibu akan jelaskan sedikit pengertian tentang toleransi. Jadi toleransi itu secara etimologi atau berasal dari asal usul katanya, jadi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare. Apa artinya itu tolerare? Itu adalah sabar, menahan diri, ya. Nah, sabar, menahan diri itu artinya toleran. Terhadap apa? Terhadap yang berbeda dari dirinya, ya. Nah, kemudian kalau dia secara terminologi katanya di sini toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati dalam menyampaikan pendapat. Jadi kita perlu menghargai perbedaan pendapat dari teman kita. Dan kita kalaupun punya pendapat itu kita tidak perlu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itulah yang namanya toleran. Kalau begitu, nah Ibu akan menampilkan 2 tayangan video, ya. Kamu simaklah baik-baik video ini, kamu amati dengan baik. Oke. Yuk pro konco tulanan neng job. Mau minum kak? Wah, apa? Ini ku satu saja nanti kau perut sakit. Lian bayo. Yuk kalah yuk kambreng. Balani. Kambreng. Kowe bar ning dadi bar. Yo. Sepuluh. Cabang. Cebong. Kok balotong eneng e? Nang dia gulai. Yo gulai sana. Gimana kamu? Woi, balotongnya ketemu. Bangun. Kak, minum kak. Menghargai keberadaan antar individu merupakan wujud toleransi. Selayaknya kita menghargai perbedaan.
berdarah-darah bajunya serta motornya juga tadi motornya pun sempat jatuh dan alhamdulillahnya ada warga yang melerai. Bahkan tadi setelah warga dilerai sempat juga datang polisi. Namun ketika polisi tadi datang, anak sekolah tadi yang dilerai oleh warga udah bubar. Iya. Nah, tadi sudah ditayangkan 2 video. Sekarang apa yang dibahas dari 2 tayangan video yang sudah ditampilkan tadi? Lagi Sera, tolong ulang. Video yang pertama, mereka bermain bersama dan menghargai tanpa mempermasalahkan teman perempuannya yang kecil. Ya, video yang kedua, mereka tidak saling menghargai antar kelompok dan memicu tawuran. Nah, kemudian yang kedua, nah ini dia. Pernahkah kalian melihat atau mengalami, ya kan, perilaku toleran atau intoleran di sekitar kalian, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, gimana? Pernah mengalami? Kalau di lingkungan sekolah yang tadinya ada teman yang ingin sholat, gurunya mempersilahkan. Ayo silakan Kia. Saya pernah lihat teman saya kena ejek karena dia berbeda rasnya. Karena berbeda ras, Iya. diejek gitu ya. Iya. Bu, kalau menurut saya penerapan toleransi di lingkungan sekitar masih kurang baik, Bu, karena belakangan ini masih terjadi tawuran antar pelajar di sekitar lingkungan sekolah. Oke, jadi berangkat dari permasalahan kita tadi yang sangat meresahkan itu, ya kan, di lingkungan kita ini. Nah, inilah masalah yang perlu kita pecahkan. Sekarang, nah baik, Ibu akan bagi kelompok dulu. Tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan mekanisme pembelajaran kita, karena hari ini kita ada yang tidak datang, berarti satu kelompok nanti ada yang 4 orang, ya kan? Nah, jadi ini kelompoknya, ini bagi 2 kelompok, ada kelompok matahari dan kelompok bulan. Silakan disusun kelompoknya dulu, ya. Silakan dulu tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Satu kelas, oke. Kalian tolong dibagikan dulu KPD-nya, oke. Nanti di KPD itu ada beberapa pertanyaan di situ yang sesuai dengan permasalahan kita tadi, permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita tadi tentang apa itu tadi, yang meresahkan itu tadi. Tentang tawuran. Kalian identifikasilah masalah itu, ya, identifikasi masalahnya dulu. Setelah sudah diidentifikasi, nanti apa penyebab masalahnya? Sebuah karya, yaitu berupa poster, ya, poster, ya. Jadi silakan gunakan handphone kalian. Kita sudah pernah belajar mengenai membuat dari Canva, ya. Jadi silahkanlah berdiskusi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan sama Ibu. Waktu pengerjaan kita selama 20 menit. Jadi nanti gambar kalian itu kalian tampilkan di depan. Kalian tampilkan di depan. Nanti Sarah udah kirim sama Ibu. Nanti Ibu buka itu kalian tampilkan di depan. Baru besok ya jelasin lagi. Ya, nanti hasil produk kalian itu kalian presentasikan. Berangkat dari permasalahan ini, maka hasilnya lah seperti ini. Perkenalkan, kami dari kelompok matahari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Isan. Saya Saskia. Saya masalah tawuran yang terjadi antar pelajar. Biasanya merasa kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga ia memilih mencari perhatian di luar. Salah satu caranya dengan melakukan tawuran dengan pelajar. Kami membuat poster ini dengan tema hidupkan lingkungan damai dan tentram dengan menumbuhkan sifat toleransi yang kuat. Dengan menumbuhkan sifat toleransi yang kuat dan saling menghargai, menghormati antar kelompok, suku atau agama atau ras, kita akan menjaga yang namanya tawuran atau konflik. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok bulan akan
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Suratno. Saya Tatum. Pertama, masalah kasus tawuran yang menewaskan seorang pelajar berinisial F di Jalan Kapten Sumarsono, Medan. Penyebab masalahnya, peristiwa bermula saat korban dan pelajar dari SMK negeri terlibatkan dengan sekelompok pelajar dari salah satu SMA. Di sana aksi lempar-lempar antara kalah jumlah pelajar dari SMK negeri itu kocar kacir melarikan diri di SPBU. Itu korban dan beberapa kawannya mengisi BBM. Saat itu guru SMA ada mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Saya Dara izin bertanya dengan Bapak. Saya lihat sebaiknya posisi itu tangannya itu agak dibedah sedikit karena kami mengenal. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Silakan kalian lengkapi jawaban daripada hasil LKPD kalian itu, ya. Nah, jadi supaya hasil LKPD-nya atau hasil presentasinya itu bisa lebih baik lagi. Nah, itu sekarang kita akan melakukan yang namanya evaluasi, oke? Masih juga dengan menggunakan handphonenya. Tahu izinkan? Iya. Siap? 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 Oke, mulai. Ada waktu. Waktunya ada habis. Iya, Tatum juara satunya, juara duanya ada Rindi dan juara tiganya ada Kea. Penilaiannya itu adalah seperti yang sudah ada tadi juga di LKPD-nya sudah disebutkan. Penilaiannya adalah yang pertama sekali dinilai adalah model asrama kelompok. Kemudian identifikasi masalah yang dipilih adalah skupnya itu adalah lingkungan sekitar kita, ya kan? Kalau lingkungan sekitar kita dari lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah, kemudian di kota Medan ini ataupun di yang pasti masih lingkungan sekitar kita ini lah. Gitu ya. Hasil resume ini itu bisa kamu tempelkan, kamu tulis, kamu tempelkan di mading yang sudah ada tersedia di belakang sana, ya. Nah, silakan dituliskan hasil represinya. Ya. Iya, silakan Tatum. Toleransi adalah kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dan mencegah perpecahan. Iya, bagus sekali. Toleransi itu adalah kunci, kata si Tatum, ya. Jadi kesimpulannya yang bisa ditarik si Tatum adalah toleransi itu adalah kunci untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Tugas kalian di rumah adalah kalian buatlah sebuah clipping. Clippingnya itu kalian cari dua masalah mengenai perilaku toleransi di dalam keberagaman di lingkungan sekitar kalian. Nah, bagikan ke kelas per orang. Janji ibu tadi bahwa ada yang mendapatkan reward diberikan kepada kelompok bulan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, terima kasih. Silakan ke kelas dipimpin.